ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjah, para suku, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Mustajabil Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak, berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di rawdah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan oleh Allah, yaitu kita menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Safwatut Tafasir, melanjutkan bacaan kita, yaitu halaman 106 ayat yang ke-154 ya. Ayat yang ke-154 kalau di buku itu ya, baris ke pertama dari bawah. Wala taqulu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu, ya, dan janganlah, kata Allah, taqulu, kalian mengatakan, ya. Kalau bahasa kitanya jangan ente pada ngomong aja gitu, ya. Kalau bahasa kita itu Allah bilang apa yang Allah katakan, ya, kita dilarang untuk berbicara liman yuqtalu fi sabilillah, bagi orang-orang yang terbunuh, ya, yang dibunuh fi sabilillah, dalam berjuang di jalan Allah, amwat, mereka itu mati, ya. Jadi bahasa mati itu tidak kasar.
amwat itu mati ya, amwat kata mati, amwat itu ya. Aila taqulu lisyuhada, jangan kalian ya mengatakan kepada para syuhada atau mereka yang gugur di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita katakan berjuang di jalan Allah bisa saja ya berjuang dalam membela agama ya, berjuang dalam membela ya Rasulullah ya, berjuang dalam ya membela diri itu bisa juga ya. Nah, ketika ada orang-orang yang saat mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, mereka itu meninggal dunia atau wafat ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu termasuk ke dalam kategori syuhada ya. Ini harus kita pertegas juga ya, syuhada itu yang sebenar-benarnya adalah mereka memang betul-betul niat ya untuk berjuang di jalan Allah ya, bukan lantaran karena untuk ya mendapatkan suatu kehormatan ya, atau kalau kita bilang itu mendapat gelar pahlawan, bukan ya. Akan tetapi mereka-mereka yang dikatakan syuhada itu adalah memang yang mereka itu apa? Berjuang betul-betul di jalan Allah ya, tidak mengharapkan segala sesuatu yang bersifat keduniaan ya. Seperti kalau yang kita lihat itu ya, para syuhada Uhud ya, orang-orang yang berjuang perang saat perang Uhud itu ya. Kalau bapak-bapak pernah umrah atau haji, itu ada namanya makam syuhada Uhud ya, pemakaman para syuhada yang gugur dalam perang Uhud tuh ya. Nah, mereka itu memang secara zahirnya mati ya, zahirnya mati atau meninggal. Apa sih meninggal itu? Ya berpisahnya antara roh dengan jasad ya. Seseorang ketika sudah terjadi perpisahan antara roh dengan jasad, maka orang itu secara zahir kita katakan dia itu sudah meninggal dunia ya. Artinya apa? Sudah meninggalkan dunia yang fana ini ya. Karena kita kan hidup ini ya, ada 4 alam yang kita alami ya. Pertama alam rahim ya, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam kubur, yang keempat ada alam akhirat ya. Kita udah jalanin berapa nih? 2 ya, tinggal nunggu yang ketiga ya. Nah, ketika orang sudah meninggal dunia, betul secara zahir mereka meninggal ya, karena sudah terjadinya perpisahan antara ruh dengan jasadnya. Akan tetapi ya, secara hakiki ya, atau kalau kita bilang filosofisnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, mereka yang gugur di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak wafat ya, bal ahya'un kata Allah, akan tetapi mereka itu hidup, walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak merasakan ya. Kenapa kita tidak merasakan? Karena memang alam mereka udah beda sama alam kita ya. Kalau kita masih alam dunia, masih bisa melihat atau menyaksikan secara zahir apa yang ada di dunia ini, itu bisa kita lihat ya. Tapi saat mereka sudah meninggal dunia ya, berada di alam kubur ya, nah kenikmatan kubur itu Allah berikan kepada mereka yang wafat dalam ya mati syahid ya. Karena kan yang namanya ya kuburan itu kan ya, itu adalah apa namanya, persinggahan kita untuk kita menuju negeri akhirat ya. Karena kita akan menuju negeri yang apa? Yang terakhir, yaitu negeri akhirat ya. Ai balhum ahya inda rabbihim yurzaqun ya. Akan tetapi mereka pada hakikatnya apa? Ahya ya, hidup ya, hidup tuh mereka tuh. Apa yang mereka alami saat Allah hidupkan mereka kembali? Yurzaqun, mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan atau rezeki ya.
rezeki yang dimaksud di sini adalah bukan rezeki yang pernah didapat di dunia, itu nggak ada apa-apanya. Ya, nikmat ataupun ya rezeki yang Allah berikan kepada mereka yang gugur dalam syuhada, ya, dalam berjuang di jalan Allah itu, ya, itu lebih enak, lebih hebat, lebih dahsyat daripada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka saat mereka berada di alam dunia. Ya, itu. Makanya walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak merasakan, ya, karena ini sifatnya dhaif, ya. Kalau kita dikasih lihat betapa nikmatnya orang-orang yang berjuang, Allah berikan balasan yang begitu nikmat, saya yakin kita berebut mau berjuang jalan Allah semua, ya. Kita bakal berebut ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti itu. Ya, sekarang nih yang lagi rame Presiden Prancis, ya kan, menistakan Rasulullah, menghina Rasulullah, ya kan, itu kan wajib kita apa itu, ya, kita bela, ya, kita perjuangkan. Kenapa? Karena yang dihina adalah kekasih Allah, yang dihina adalah pemimpin dunia akhirat kita, ya, bukan orang sembarangan gitu, ya. Kalau orang sembarangan kita nggak masalah ada tuh, ya, tapi ini adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Tuh, di situ Allah ingin lihat perjuangan kita. Ya, ada sebagian orang bilang udah jangan di apa-apain, biarin aja, orang karikaturnya itu adalah bukan karikatur nabi kok. Nah, ya, itu kan alasan dia aja. Ya. Tidak menunjukkan gambar-gambar nabi. Dia alasan kan nabi nggak bisa dilihat atau digambarkan, memang benar. Tapi yang disebutkan namanya, yang dimaksud itu siapa? Muhammad, kata dia. Emang Muhammad tukang tempe kan nggak mungkin. Ya, emang Muhammad tukang tahu kan nggak mungkin. Pasti Muhammad yang dimaksud adalah siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, udah jangan dibela, agama mah nggak perlu dibela. Siapa yang bilang? Ya, ayat-ayat yang memerintahkan untuk kita menolong, membantu Allah itu berserakan dalam Al-Quran. Ya, gantayangan dalam Al-Quran. Ya, Allah katakan kunu ansarullah. Apa bukan bantu Allah tuh? Ya kan? Itu Allah perintahkan kepada kita untuk kita berjuang. Ya, kalau kita memang mampu berjuang dengan apa yang kita punya, kita kerjain. Mampu dengan harta, nggak apa-apa. Nggak mampu dengan harta, dengan pikiran. Nggak mampu dengan pikiran, dengan kekuatan, apa tuh, tenaga. Ya, nggak mampu dengan tenaga, diem aja udah. Ya, jangan pernah menyalahkan, apalagi menyinggung orang-orang untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ganjarannya sangat luar biasa yang Allah akan berikan, ya. Ahya tuh, ya, mereka itu dihidupkan kembali oleh Allah, yurzaqun, penuh dengan kenikmatan rezeki yang Allah berikan. Ya, walakin la tashurun, makanya Allah katakan sayang kalian tidak merasakan. Ya, tadi saya katakan seandainya kita makhluk yang hidup bisa merasakan atau melihat begitu nikmatnya kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang gugur di jalan Allah, sudah pasti kita akan berebut semua untuk apa? Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Li'annahum fi hayatin barzakhiyyah. Ya. Kenapa kita tidak merasakan? Karena ya, mereka itu fi hayatin, berada dalam suatu kehidupan yang namanya hayat barzakhiyah. Ya, hidup di alam barzakh. Nih, ya, kan alam barzakh itu atau kuburan itu tuh, ya, kita jangan melihat ya secara zahir tuh kuburan ukuran 1x2 meter. Ya, tapi hakikat sebenarnya kalau orang baik itu kan, ya, dia wafat dikuburkan dalam sebuah tanah atau kuburan itu kenikmatan yang luar biasa Allah akan berikan. Ya, makanya kan Allah, Nabi ngajarin kepada kita, Allahumma ja'al quburahum raudatan min riyadil jannah, kan gitu tuh. Ya, Allahumma wasi' qabrahum kama wasa'ta ma bainal masyriqi wal maghrib tuh. Ya, ya Allah, luaskanlah kuburan mereka seperti luasnya barat dan timur. Tuh, ya. Berarti apa? Memang hakikat yang sebenarnya jangan kita lihat secara zahir bentuk kuburan yang begitu sempit. Akan tetapi
yang kita harus yakini dan kita percayai adalah apa? Ya, kenikmatan kubur itu pun Allah akan berikan. Kalau istilahnya ada namanya surga alam kubur. Ya kan? Ada orang sering bilang ada surga dunia, ada kan? Ya, kuburan juga ada surganya enggak? Ada. Nah, yang hakikat sebenarnya adalah ya surga yang ada di mana? Di akhirat nanti. Ya. Karena kan Nabi sudah katakan apabila seorang yang meninggal dunia, ya, dia itu udah aman dari siksa kubur, maka di sana ini akan aman datang. Ya, Nabi katakan dalam sebuah hadis, al-qabru manazilun min manazil akhirah. Ya, kuburan itu adalah apa? Tempat persinggahan, ya, untuk kita menuju negeri akhirat. Fama naja minhu fama ba'dahu aisar, kata Nabi. Ya, barang siapa yang dia itu selamat, ya, artinya tidak mendapatkan siksa kubur, fama ba'dahu aisar, maka yang berikutnya apa? Itu akan gampang aja dah. Artinya tidak akan menemui kendala ataupun masalah-masalah yang Allah akan berikan. Tapi sebaliknya, ya, faman lam yunja, ya, maka barang siapa yang dia tidak lulus atau dia mendapatkan azab itu, apa kata Nabi? Fama ba'dahu asyad, ya, maka setelahnya nanti itu akan lebih dahsyat lagi. Artinya apa? Siksa Allah tidak berhenti sampai di alam kubur doang, ya. Itu kubur baru sebagiannya, ya. Nanti itu, ya, ketika sudah dihisab, ya, ada namanya yaumul hisab, hari perhitungan, ya, ada orang yang ke kanan, ashabul yamin ke surga, wa ashabus shimal ke neraka. Di situ baru tuh terasa benar-benar itu. Ya, makanya kalau kita pengen aman, bebasin dulu dari alam kubur dah, dari apa tuh? Ya, azab kubur. Doa ada Nabi ajarin sering kita baca tuh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya kan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Baca tuh sebelum kita salam, ya kan? Tuh, amalin baca-bacaan seperti itu, memang dahsyatnya luar biasa, Bang. Ya, kalau kita tahu tentang betapa dahsyatnya azab yang Allah berikan kepada penghuni kubur itu, ya, yakin tidak akan ada orang-orang yang jahat di dunia ini. Ya, apalagi ada orang yang meyakini setelah hidup di dunia ini enggak akan ada kehidupan lagi. Siapa yang bilang? Ya, habis dia mati katanya udah enggak ada urusan lagi. Iya, urusan dunia bebas. Ya, tapi untuk urusan yang berikutnya, urusan kuburan, urusan akhirat itu tetap berjalan bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, makanya itu kita harus selalu membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan doa yang pendek, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu min adzabil qabri, dari siksa azab kubur. Ya, tidak. Baik. Li'annahum fi hayatin barzakhiyah asma min hadhil hayah. Ya, kehidupan alam kubur atau alam barzakh itu lebih dahsyat dari kehidupan dunia ini. Ya, kalau dunia kita digerbugin orang, kita masih bisa ada yang nolongin, ya enggak? Ya, sejahat-jahatnya itu penjahat ketika diamuk oleh massa, masih ada orang yang kagak tega. Ya, nah kalau udah dikuburin ada orang enggak, malaikat enggak tega, kagak ada. Ya, tuh, itu sejahat-jahatnya orang di dunia masih ada orang yang bakal nolongin kita. Di mana? Di dunia. Tapi di alam kubur, terlebih nanti di alam, ya, akhirat ataupun di neraka, ya, kepada siapa kita minta pertolongan? Ya, di alam kubur kita teriak-teriak minta tolong, minta apain, tolongin. Ada yang dengar? Ada yang dengar, Pak? Ya, nggak ada yang dengar. Ya, di neraka nanti itu yang Allah kabarkan, orang-orang kafir baru mereka teriak ya laitani kuntu turaba. Ya, mereka baru merasakan dahsyatnya siksa api neraka, baru ngomong ya laitani Tuhanku, ya, kuntu turaba, mendingan ku jadi tanah aja dah, kan gitu. Ya, ada bermanfaat kayak gitu pertolongan itu? Enggak akan ada. Ya, enggak akan ada. Ya, tuh yang bisa membantu. Kenapa? Itu udah lepas tanggungan orang-orang itu.
orang yang kita cintai, yang selama ini kita bilang orang paling dekat sama kita, kalau kita lagi disiksa di kubur dia mau dengar kita? Takut Pak. Ya, nggak ada yang mau nolongin. Siapa yang mau nolongin? Tuh urusan lo dah tuh. Ini di luar ke apa? Di luar kekuasaan gue itu. Ya, kalau dunia masih ada. Ya, sejahat apapun kita dikerumunin, digebugin sama orang banyak, minta tolong pasti ada orang yang kesian sama kita. Tapi kalau udah di alam kubur, terlebih di neraka, nggak akan ada. Ya, tuh, yang bisa apa? Nolongin kita lagi. Nggak akan ada yang bisa. Ya, kecuali nanti ada yang namanya syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh pertolongan Rasul yang Allah akan yang Nabi berikan kepada siapa? Orang-orang yang dikasihi oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu selesai ayat yang ke-154. Ya, tuh. Ayat yang ke-155. Ya, Allah katakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Ada berapa nih Pak kita bakal diuji nih? Pertama al khawf, ya, rasa takut. Yang kedua al ju', apa tujuh? Rasa lapar. Ya. Yang ketiga apa? Wa naqsin minal amwal, ya, kekurangan harta. Ya, wal anfus, ditinggal mati orang yang kita cintai. 4. Yang kelima wasamarat, ya, samarat itu buah-buahan kalau kita bilang, ya, hasil-hasil yang kita selama ini dunia kita banggain itu bakal diuji itu semua itu oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 ini ujian Allah akan berikan, ya. Sampai-sampai di sini Allah, ya, memberikan satu gambaran walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian, ya, menguji kalian bisyai'in. Nih, kalimat bisyai'in kata Allah, kata orang ahli nahwu, ya, syai' itu aqallun minal qalil, ya, aqallun minal qalil. Apa arti aqallun minal qalil? Lebih sedikit dari yang dikit. Gimana tuh Pak gambarannya? Ya. Padahal ini 5 ujian, tapi kata Allah redaksinya bisyai'in aqallun minal qalil. Ya, ujian yang sedikit Allah akan berikan kepada kita. Ya, tuh, berupa rasa takut, ya, rasa lapar, kurang harta, ya, ada yang meninggal dunia, wasamarat, dan apa itu? Ya, hasil-hasil buahan yang kita, ya, tanam waktu kita di dunia itu. Ai walanahtabirannakum bisyai'in yasiru min alwanil bala'i. Ya, itu. Walanahtabirannakum, dan pasti kata Allah tuh, sungguh kami akan menguji, ya, mencoba kalian itu bisyai'in dengan sesuatu yasiru min alwan, dari berbagai macam bentuk, ya, ragam yang ada, berupa apa? Bala, misla al khawf, rasa takut Pak. Ya kan? Kita rasa takut ada enggak dalam diri kita ini? Ada Pak. Sesuatu yang paling kita takuti di dunia apa coba? Mati. Ya, ada orang berani mati. Ya kan? Nabi aja bilang dalam sebuah hadis, Nabi katakan isnani yukrihuma ibnu Adam. Ya, ada 2 hal yang paling dibenci sama manusia kata Nabi. Apa itu? Yang pertama al-maut, ya, mati. Ada orang mau mati sekarang? Ya, pasti kalau ditanya mau mati lu duluan dah. Ya, gue belakangan. Ya. Dan saya bilang, yang namanya kematian itu nggak ada hubungannya sama orang tua, nggak ada. Ya, orang mati itu nggak ada hubungannya sama orang sakit, kagak ada. Ya, bisa jadi yang sehat mati duluan, bisa nggak? Bisa. Berapa kali kita nengokin orang sakit, kita bacain Fatihah tuh, ya, berapa kali bacain Fatihah, yang bacain Fatihahnya meninggal, dia masih hidup yang sakit. Banyak kagak gitu? Banyak. Ya. Di sini siapa yang paling tua coba sekarang? Yang paling tua siapa sekarang di sini? Paling tua siapa? Mungkin ya? Ya mungkin ya.
Rala mungkin sekarang. Ya. Jadi nggak beliau meninggal duluan? Belum tentu. Ya. Mungkin saja beliau duluan, saya belakangan, atau saya belakangan dia duluan. Bisa aja kan? Nggak ada hubungannya. Orang sakit, ya, orang sakit pasti meninggal, belum tentu. Ya, orang sakit nggak pasti meninggal, belum tentu itu. Jangan kita katakan itu sebabnya, bukan. Ya, sakit itu merupakan apa? Bisa jadi, ya, itu suatu pengampunan dosa. Ya, jadi rasa takut itu yang pertama adalah rasa takut mati. Padahal kata Nabi, al-mautu khairul lil mu'min. Mati itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Kenapa lebih baik? Nabi sudah katakan ad-dunya sijnun lil mu'min. Ya, dunia ini adalah apa? Penjara bagi orang-orang yang beriman. Kira-kira orang enak gak hidup di penjara? Gak enak, Pak. Ya. Seenak-enaknya orang hidup di penjara, masih mending kita hidup tidur di kontrakan kecil. Ya, penjara yang benar-benar penjara, ya, bukan penjara dalam arti laisa bima'nal kalimah, bukan. Ya, penjara yang benar-benar penjara itu. Ya, kalau penjara sekarang kan penjara orang-orang apa itu namanya itu? Ya, politik dan lain sebagainya itu lebih enak katanya. Ya. Sijnun itu dunia ini. Ya, makanya kalau orang udah meninggal dunia, orang yang beriman itu tuh, ya, itu apa? Ya, khairun li'annahu aminun minal fitnah. Dia akan terbebas dari apa? Dari fitnah dunia yang ada. Tuh, ya kan? Takut kita di dunia, Pak, mati, Pak, ya. Nggak ada yang berani, memang terbenci, memang tuh, ya. Tuh. Ada yang kedua kata Nabi, ya, yang dibenci sama manusia itu apa? Al-faqr. Ya, miskin, hidup susah. Ya, ada gak orang senang hidup susah, ada gak? Ah, gua mah hidup miskin lebih enak daripada kaya. Bohong. Ya, pasti dia akan hidup pengen apa ya? Bahagia, senang gitu. Ya. Tuh. Jangan sampai kita mengatakan, ya, orang-orang suka bilang mohon maaf mencela Nabi, Nabi dibilang orang miskin katanya. Siapa bilang Nabi orang miskin? Ya, Nabi itu orang paling kaya dulu. Jangan dikira Nabi nikah sama Siti Khadijah, Nabi ngambil manfaat kayak kita, kagak. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang Nabi yang kaya. Lihat dong, dulu waktu orang-orang kaya pengen ikut hijrah bersama Nabi itu. Di antaranya adalah Utsman bin Affan yang menjadi sahabat Nabi itu. Waktu mau hijrah, mau perang, itu hartanya dititipin ke siapa coba? Ke Rasulullah. Ya, ke Rasulullah. Artinya apa? Kalau Rasulullah orang miskin, nggak mungkin orang-orang kaya ketika itu nitipin harta sama Nabi. Nah, orang miskin dititipin barang berharga dijual. Kan kasarnya begitu, ya. Nabi orang paling kaya kalau dulu itu. Sampai bilang Nabi miskin, ya, hartanya berlimpah. Nabi jualan, dagang dulu tuh, ya. Dari untungnya kita nggak tahu berapa untung tuh, ya kan? Jangan sampai kita itu mengatakan Rasulullah adalah orang yang miskin, ya. Bajunya kumel kan, ya, janganlah, ya, jangan disama-samain itu, ya, nggak bisa. Itu adalah, ya, manusia, innahu basyarun walaysa kal basyar. Ya, Nabi Muhammad adalah manusia tapi seperti bukan manusia. Kita aja nggak bisa akal kita untuk mengekspresikan apa sih manusia tapi bukan manusia. Bingung kita. Ya. Manusia tapi buat seperti manusia, bayangkan liyaghfirallahu, dosanya yang lalu dan yang akan datang udah diampuni. Ya kan? Kira-kira ada dosa nggak yang pasti nempel sama Nabi sedikit pun? Nggak ada, Pak. Ya, kita dosa yang ada aja belum itu diampuni, apalagi yang akan datang, kan gitu. Ya, tapi Rasulullah beda. Ya, itu Rasulullah adalah, ya, maksum, ya, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tuh, harta. Ya, orang takut hidup miskin, itu memang banyak tuh. Ya, dia lupa kalau namanya harta kan bakal ditanya 2 kali. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tuh harta lu dapat dari mana? Wa fima anfaqahu, dan kemana lu belanjain tuh harta? Ya.
Nabi doa minta dibangkitkan bersama orang miskin bukan berarti Nabi miskin, bukan. Ya, bukan. Nah, Nabi tahu orang miskin apa mau ditanya coba. Ya, duitnya kagak. Kan gitu. Ya. Nah, itu jangan kita salah mengartikan, jangan kita pahami Nabi doa minta dibangkitkan oleh orang miskin berarti Nabi miskin, tidak demikian. Salah, ya. Nabi orang paling kaya. Ya, Pak. Ya, yang kayaan itu ya dirahasiakan, ya, karena yang Nabi munculkan bukan kekayaan, tapi apanya? Akhlaknya. Ya, akhlak Nabi bukan hartanya. Baik. Yang kedua, ya, ada al-ju'. Ya. Ujian berupa kelaparan, Pak. Ya, zaman sekarang nih kondisi pandemi seperti sekarang ini tuh perasaan khawatir boleh, ya, tapi jangan dijadikan suatu beban yang akan menjadikan kita itu tambah beban. Ya, ya Allah, ekonomi kayak gini nggak bisa makan, jangan kayak nggak punya Tuhan aja, ya kan? Allah sudah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka semua itu. Ya, Allah melihat, Pak. Ya, apa yang kita ingin, apa yang terjadi, Allah lihat gak? Allah lihat. Ya, rasa takut jangan. Ya, kalau kita punya rasa takut yang berlebihan, itu nanti akan menjadikan efek negatif terhadap kesehatan kita. Ya, ibarat kata kalau menurut ilmu medis atau kedokteran itu akan menurunkan atau merendahkan imun yang ada dalam tubuh kita. Ya kan? Orang takut, Pak. Orang takut pelampiasannya biasanya apa ya? Kencing kan gitu. Ya, kencing di celana. Terus apa lagi tuh? Ya, takut keringetan itu. Ya, jangan takut. La yakhafu illallah. Ya, kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita di sini itu tawakal. Ya, tawakal dalam arti apa? Kita berusaha, kita berdoa, udah tawakal. Ya, jangan tawakul. Ya, kalau tawakul itu beda. Kalau tawakul itu artinya apa? Berlepas tangan. Udah mah biarin, Tuhan udah jadiin gue orang miskin, nggak apa-apa dah. Ya, jangan, tuh namanya tawakul, nggak berusaha, nggak ada ikhtiar. Ya, nggak boleh itu. Ya, tuh. Biarin. Apa yang ada ini pasti Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Apa istilah peribahasanya itu, badai pasti berlalu kan gitu. Ya, yang namanya pandemi pasti akan berlalu. Ya, pandemi kita takut keluar kemana-mana. Ya, kalau memang ada keperluan yang mendesak dan itu wajib keluar, tapi kita jaga. Ya, bukan berarti kita nggak boleh kemana-mana, jangan. Ya, takut boleh, cuma jangan lebay. Kalau bahasa orang sekarang kelebihan. Ya, itu. Kemudian al-ju'. Ya. Lapar udah, wadhihab ba'dul amwal, ya, hilangnya hartanya akan berkurang. Ya, Pak, di dunia ini nggak ada yang tambah, semua pasti kurang. Ya, umur kita tambah apa kurang? Kurang, bukan tambah umur kita. Ya, tambah apanya? Berkahnya iya. Tapi kalau umur itu hakikatnya adalah berkurang. Berkurang dari apa? Dari jatah yang Allah sudah tentukan. Ya kan, Allah sudah tuliskan kan, Allah perintahkan kepada para malaikat saat ya umur cikal bakal bayi yang ada dalam rahim seorang ibu itu 120 hari. Ya, Allah perintahkan kepada para malaikat, ya malaikati, wahai para malaikatku, uktub, kata Allah, tulis kepada hambaku yang akan ya lahir nanti ke dunia. 3 hal kata Nabi, kata Allah. Pertama, ajalnya. Kedua, rezekinya. Ketiga, jodohnya. Allah udah kasih tahu semua, Pak. Ya, ada catatan nama Allah, kita nggak tahu. Ya, itu ada pasti. Jangan takut tuh. Ya, harta kita keluarin, zakatin, ya, atau infakin atau sedekah, pasti bakal Allah ganti, bukan Allah kurangin lagi. Ya, itu. Wa maut ba'dul ahbab. Ya, meninggalnya atau matinya ya beberapa ya kekasih. Ya, kekasih itu bisa orang tua kita, ya,
bisa anak kita, bisa bini kita, bisa teman dekat kita, itu ujian dari Allah. Ya, jangan kita berpikiran yang kagak-kagak kepada Allah, jangan. Ya, ma asabaka min hasanatin faminallah. Ya, segala macam bentuk musibah yang baik datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan segala musibah yang enggak baik itu datangnya dari siapa? Dari manusia atau diri kita sendiri itu. Ya. Kita meninggal dunia, ditinggal sama bini kita, ya, kawin lagi. Kan perempuan banyak kan gitu, kasarnya. Ya. Berat Ustaz, ane enggak bisa ingat terus sama dia. Ya, awal-awal biasa gitu. Ya. Udah tawakal aja. Ya, kan dunia kalau kata orang sono, dunia tidak selebar daun kelor kan gitu. Ya, apalagi di akhir zaman itu tuh yang namanya perempuan kan udah 3 kali lipat laki-laki. Om Jamal ya? Ya kan? Berarti orang laki bilang orang laki boleh kawin lebih dari 1 katanya dong. Ya silakan kalau mau. Ya, kalau saya nggak mampu. Ya, itu. Jangan sampai kita itu merasa sesuatu yang Allah putuskan itu sesuatu yang nggak baik bagi kita. Jangan. Ya. Tuh. Anak kita lagi lucu-lucunya meninggal dunia, ya. Padahal bertahun-tahun Ustaz ane nungguin anak, begitu anak lagi lucunya kok dicabut. Tuhan, apa itu Tuhan enggak adil ya? Tuhan kejam, jangan. Ya, anak yang meninggal dunia sebelum dia balik itu akan menjadi dayang-dayang kita nanti. Ya, akan menunggu kita di depan pintu surga. Tuh anak bakal masuk ke dalam surga sebelum dia ngelihat orang tuanya dulu masuk ke dalam surga. Kira-kira enak gak kayak gitu tuh? Ya, mana ayah gue nih katanya? Ya, mana babe gue kok gak kelihatan ya? Ditanya malaikat, ya Ridwan, aina abi wa aina ummi? Mana nyak gue, mana babe gue? Ya, babe lu yang mana? Yang itu tuh, lu paling belakang. Panggil dong, dipanggil. Ya kan? Siapa tuh? Syafaat dari anak kecil yang meninggal dunia sebelum dia mencapai usia balik tuh. Itu buat celengan kita Pak, celengan akhirat. Ya, jangan kita melihat yang zahirnya memang enggak enak, ya. Secara keyakinan manusia. Tuh. Wa biya'i ba'duz zuruh was-simar. Ya, hancurnya atau hilangnya sebagian tanaman atau buahan kita. Ya, kita udah tanamin, udah pupukin tuh sawah kita, tahu-tahu apa ya? Kena hama. Ya, tahu-tahu ada tikus, ya, yang habisin, gagal panen. Tenang aja, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi ada orderan ini, obyekan. Ya, udah mau tembus 100 juta nih katanya. Ya, gagal. Jangan sedih. Ya, kegagalan pada hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda kan gitu. Gagal sekarang bukan berarti gagal selamanya. Ya, insya Allah yang akan datang akan lebih besar lagi dari apa? Dari yang akan kita dapati saat kita ya belum dapat kala itu. Ya, wa basyirus sabirin. Nih janji Allah. Kabarkan ya berita baik kepada orang-orang yang sabar. Ai basyir as-sabirina 'alal masaib wal balaya. Ya, kabarkan kepada mereka-mereka yang sabar saat mendapatkan ujian yang 5 tadi, ya. Itu bi jannatin na'im, dengan apa? Janji berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, jannatin na'im. Tuh, ya. Tuh. Janji Allah pasti apa ya? Pasti benar. Tidak pernah Allah janji atau ingkar janji. Ya. Nah, selesailah ayat yang ke-155. Ya, nanti akan kita lanjutkan lagi pada ayat yang ke-156 ya. Summa bayyana ta'ala ta'rifus sabirin biqaulihi. Nanti Allah akan menjelaskan ya, apa sih yang dimaksud orang-orang sabar itu di ayat berikutnya nanti. Siapa yang mereka dikatakan orang sabar itu? Ya, pada ayat yang 156. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sehat panjang umur ya dan berkah sehingga kita bisa menambah kegiatan yang baik kita dalam rangka kita menabung untuk negeri akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau bertanya.